Yuk bergabung dengan kami di kampus IAIN Parepare. Kampus kami terdiri dari 4 fakultas, salah satunya Fakultas Tarbiyah, yang terkenal memiliki banyak program studi yang sudah terakreditasi A. Salah satu prodi unggul kami adalah Pendidikan Agama Islam, yang tidak hanya memiliki akreditasi A, tetapi juga memiliki mahasiswa yang berprestasi. Lalu bergabunglah dengan kami dan rasakan spiritualitas pendidikan yang unggul dan berkelas dunia. Mari bergabung dengan program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Musa dari Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN dari IAIN Parepare. Di sini saya akan membawakan materi mengenai mendesain materi pembelajaran sejarah pada Al-Quran. Di mana yang kita ketahui bahwa sejarah dalam Al-Quran ini sangat penting untuk dipelajari, terutama bagi pendidikan di madrasah, pesantren, dan sekolah umum. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip dalam desain materi pembelajaran sejarah Al-Quran. Yang pertama itu kontekstualisasi materi, di mana relevansi sejarah Al-Quran ini dengan kehidupan siswa dan bukan hanya tentang memahami sejarah, tetapi juga tentang bagaimana sejarah Al-Quran ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan prinsip yang kedua itu diferensiasi pendekatan, di mana pada setiap lembaga wajib memiliki metode pembelajaran mengenai sejarah Al-Quran, seperti pada madrasah, pesantren, dan sekolah umum. Adapun prinsip yang kedua yaitu integrasi teknologi dan tradisi. Penting untuk dipelajari tentang pada saat ini mengenai teknologi seperti aplikasi AI, animasi, dan learning untuk bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Dan prinsip yang terakhir itu peningkatan penilaian berbasis kompetisi, di mana pada setiap sekolah umum bahkan madrasah harus mempelajari bagaimana memiliki sistem penilaian yang sesuai dengan metode-metode pada sejarah Al-Quran. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai prinsip-prinsip desain materi pembelajaran sejarah Al-Quran. Sebelum saya melanjutkan materi selanjutnya, barangkali ada dari teman-teman yang ingin memberikan kesimpulan mengenai prinsip-prinsip yang telah saya jelaskan tadi. Kepadanya dipersilakan. Kepada saudari Ica dipersilakan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan dari apa yang telah disampaikan oleh saudari Lutfi tadi. Adapun prinsip desain materi pembelajaran sejarah Al-Quran ada beberapa. Yang pertama yaitu kontekstualisasikan materi. Jadi relevansi sejarah Al-Quran dengan kehidupan manusia, dengan kehidupan siswa itu harus dipertimbangkan, bukan hanya tentang memahami kronologi sejarah. Kemudian yang kedua, diferensiasi pendekatan. Setiap lembaga pendidikan memiliki metode pembelajaran yang berbeda, sehingga materi yang Anda ajarkan atau yang kalian ajarkan harus dapat disesuaikan dengan madrasah, pesantren, dan juga lainnya. Yang ketiga yaitu integrasi teknologi dan tradisi. Dengan menggunakan teknologi seperti aplikasi AI, animasi, dan e-learning dapat meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian berbasis kompetensi, baik itu tes hafalan di pesantren, kuis digital di sekolah umum, atau analisis kritis di madrasah. Terima kasih.
Itu tadi penyampaian kesimpulan yang dijelaskan oleh saudari. Selanjutnya saya akan menjelaskan melanjutkan mengenai desain materi pembelajaran berdasarkan lembaga pendidikan. Materi selanjutnya mengenai desain materi pembelajaran berdasarkan lembaga dan dalam pendidikan. Nah, setiap beberapa lembaga pendidikan media pembelajaran biasanya dalam bentuk video simulasi, kuis ataupun e-learning. Nah, dalam pesantren sendiri masih berfokus pada pembelajaran dengan kitab klasik, namun tak lagi hafalan dan diskusi berdasarkan sanad dan matan hadis adalah metode utama untuk mengeksplorasi materi. Dan sementara itu untuk sekolah umum dan madrasah mereka mempelajari mengenai sejarah Al-Quran, dipelajari dalam faktor kronologi dengan pendekatan visualisasi agar lebih menarik, sehingga mereka mengimplementasikan antara AI dan pembelajaran tradisional yang telah mereka pelajari. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai desain materi pembelajaran berdasarkan lembaga pendidikannya. Materi selanjutnya mengenai implementasi media pembelajaran yang efektif. Teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan e-learning dan aplikasi interaktif memungkinkan penyajian materi yang lebih menarik dan personal, di mana dengan ini diharapkan setiap siswa dapat memiliki minat dan menarik mereka untuk lebih aktif dalam belajar, karena metode pembelajaran yang mereka lakukan mengimplementasikan dengan kecerdasan, karena mereka menggunakan mengaplikasikannya dengan media digital. Namun untuk memahami kesulitan siswa dalam memahami sejarah Al-Quran, sementara e-learning menawarkan pendekatan yang fleksibel yang memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri. Di pesantren sendiri, penggunaan kitab turut tetap menjadi bagian utama dalam pembelajaran mereka. Tapi untuk pembelajaran seperti metode digital ini, mereka sudah terapkan untuk menarik perhatian mereka dalam pembelajaran. Dan di madrasah dan sekolah umum, buku-buku pembelajaran modern dapat dikolaborasikan dengan multimedia interaktif untuk membantu para siswa untuk lebih memahami bagaimana sejarah Al-Quran pada dulu. Sekian itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.